Assalamualaikum sahabat kaum muslimin dan muslimat. Jumpa lagi dengan channel saya yang selalu setia menambah pengetahuan kita semua tentang agama dan sejarah Islam. Kali ini kita akan mengangkat kisah salah satu suku Yahudi, yaitu Bani Quraisyah. Pada tahun 622 Masehi atau tahun ke-1 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW menyepakati sebuah perjanjian damai dengan salah satu suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraisyah. Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Madinah yang mengatur hubungan antara umat Islam dan penduduk Madinah yang beragam. Perjanjian ini mengandung beberapa poin penting, antara lain. Pertama, Bani Quraisyah diakui sebagai komunitas yang mandiri dan berhak mengatur urusan internal mereka sendiri sesuai dengan hukum Yahudi. Kedua, Bani Quraisyah berjanji untuk tidak berkhianat, tidak membantu musuh-musuh Islam, dan tidak menyerang umat Islam atau sekutu-sekutunya. Ketiga, Bani Quraisyah berjanji untuk membantu umat Islam dalam hal pertahanan Madinah dan memberikan bantuan finansial jika diperlukan. Keempat, Bani Quraisyah berjanji untuk menjaga perdamaian dan keadilan di Madinah dan tidak menyebarkan fitnah atau permusuhan. Kelima, Bani Quraisyah berjanji untuk menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam dan mengikuti keputusan beliau dalam hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian ini. Ketujuh, Bani Quraisyah berjanji untuk menghormati agama Islam dan tidak menghina atau mengganggu ibadah umat Islam. Itulah isi perjanjian dengan Bani Quraisyah, yang mana perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kerjasama antara umat Islam dan Bani Quraisyah serta untuk menghindari konflik dan peperangan. Sayangnya, perjanjian ini tidak bertahan lama karena Bani Quraisyah melanggarnya pada tahun 627 Masehi atau 5 Hijriyah. Pada tahun itu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin menghadapi serangan besar-besaran dari musuh-musuh Islam yang bersekutu dalam perang Khandaq. Serangan pasukan yang berjumlah 10.000 orang itu merupakan gabungan atau sekutu dari beberapa kelompok yang terdiri dari: pertama, kaum kafir Quraisy dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kedua, Bani Nadir, suku Yahudi yang telah diusir dari Madinah karena merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad. Ketiga, kaum Ghatafan, suku Arab pagan yang tinggal di utara Madinah. Keempat, suku-suku Arab pagan lain seperti Bani Murrah, Khaybar, Huyai bin Auf Muri, Bani Asad, Bani Syuja, dan lain-lain. Kaum muslimin menggali parit atau khandak di sekitar Madinah untuk mempertahankan diri dari serangan besar-besaran itu. Di tengah keadaan yang genting itu, Bani Quraisyah terhasut oleh rayuan Huyai bin Akhtab, seorang pemimpin dari Bani Nadir. Huyai bin Akhtab menjanjikan Bani Quraisyah bantuan dan kekayaan jika mereka mau berkhianat dan membantu musuh-musuh Islam menyerang Madinah dari belakang. Bani Quraisyah pun terpengaruh dan melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka menolak untuk membantu kaum muslimin mempertahankan kota Madinah dan bersekutu dengan kafir Quraisy untuk melakukan penyerangan dari dalam kota Madinah. Nabi Muhammad SAW mendapat kabar tentang pengkhianatan ini yang membuat Nabi dan kaum muslimin sangat marah dan sedih. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Khandaq, yaitu dengan mengirimkan angin kencang yang menghancurkan kemah-kemah dan peralatan perang musuh-musuh Islam, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah untuk mengepung Bani Quraisyah dan menghukum mereka atas pengkhianatan mereka. Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan kaum muslimin untuk bergerak menuju perkampungan Bani Quraisyah tanpa menunda-nunda. Beliau bersabda, "Janganlah ada satupun yang sholat asyar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah." Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pun bergegas menuju Bani Quraisyah dan mengepung mereka selama 25 hari. Bani Quraisyah mulai merasa terjepit, ketakutan dan putus asa. Akhirnya mereka meminta untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka bersedia menyerah asalkan hukuman mereka ditentukan oleh Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin dari suku Aus yang merupakan sekutu Bani Quraisyah sebelum mereka berkhianat. Mereka berharap Sa'ad bin Mu'adz akan memberikan hukuman yang ringan kepada mereka. Nabi Muhammad menyetujui permintaan mereka dan memanggil Sa'ad bin Mu'adz, yang saat itu terluka akibat panah musuh dalam perang Khandaq.
Sa'ad bin Mu'adz pun segera datang dengan didampingi oleh beberapa orang. Sesampainya di kampung Bani Quraisyah, dia berkata, "Wahai Bani Quraisyah, apakah kalian tahu bahwa saya adalah orang yang akan menentukan hukuman kalian?" Mereka menjawab, "Ya, kami tahu, kamu adalah orang yang adil dan baik." Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Demi Allah, saya akan memberikan hukuman yang adil kepada kalian. Hukuman dari saya adalah, semua laki-laki dewasa dari kalian harus dihukum mati, wanita dan anak-anak kalian harus dijadikan tawanan, dan harta benda kalian harus dibagi-bagi di antara kaum muslimin." Bani Quraisyah terkejut dan menjerit. Mereka mengeluh dan memprotes hukuman tersebut. Mereka mengatakan bahwa hukuman itu terlalu berat dan tidak manusiawi. Mereka memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengubah hukuman itu. Namun, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa hukuman itu adalah perintah Allah melalui keputusan Sa'ad bin Mu'adz yang tidak bisa diganggu-gugat. Nabi bersabda, "Sesungguhnya kamu telah menghukum mereka dengan hukuman Allah dari atas 7 langit." Hadis riwayat Bukhari. Hukuman itu pun dilaksanakan. Sebanyak 600-900 orang laki-laki dari Bani Quraisyah dibawa ke pasar Madinah untuk dihukum pancung. Wanita dan anak-anak mereka ditawan dan dibawa ke Madinah. Harta benda mereka dirampas dan dibagikan kepada kaum muslimin. Hanya beberapa orang dari Bani Quraisyah yang selamat karena mereka memeluk Islam sebelum hukuman itu dilaksanakan. Mereka diterima sebagai saudara oleh kaum muslimin dan mendapat bagian dari harta rampasan. Demikianlah kisah pengkhianatan Bani Quraisyah dan hukuman yang mereka terima. Kisah ini juga menunjukkan keadilan dan hikmah Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjauhi sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh Bani Quraisyah. Akhir kalam, wassalam.